Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semuanya. Terkait dengan pengelolaan sampah, itu sebetulnya kalau dibilang orang tidak ada tujuannya itu kurang begitu pas, karena sejatinya sampah itu adalah sesuatu yang sangat bernilai. Kalau teman-teman saya mengatakan itu lagi nandangi opo cak gitu kan, saya bilang lagi nandangi emas ireng lah gitu. Kalau emas kuning itu kan diserang banyak orang gitu ya. Jadi itu sekedar pembuka dari saya. Ini kita lanjut ke materi, nanti setelah materi baru kita akan banyak lebih sharing. Jadi dalam webinar ini saya menyampaikan pengelolaan sampah secara umum yang diselenggarakan oleh Asosiasi Klaster Indonesia pada tanggal 23 Mei tahun 2025. Di tujuan webinar kali ini kita berharap kita sama-sama memahami konsep pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dulu. Artinya secara umum. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengetahui peran individu, komunitas, dan pemerintah sesuai dengan regulasi yang ada. Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008, siapa berbuat apa, di situ sebetulnya sudah tertuang dengan baik, dengan tepat. Cuma mungkin ada beberapa yang belum, eh, kalau saya bilang dengan teman-teman sering pada saat ngobrol itu, ini kurang pas gitu kan. Karena ada sebutan regulator, ada sebutan operator. Ini yang masih terjadi di Indonesia. Terus tujuan berikutnya adalah mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Di sini harapan dari tujuan ini, kita yang ada di dalam lingkup webinar ini, kita mempunyai arah dan tujuan yang sama dulu, satu misi dulu. Kalau tujuannya sudah satu misi, artinya langkah berikutnya itu akan lebih mudah dan akan terkondisikan secara masif dari timur sampai ke barat di wilayah Indonesia. Next, Mas. Kita sudah tahu semuanya permasalahan sampah di Indonesia. Ini bukan rahasia umum lagi, semua udah memahami lah ya. Jadi produksi sampah nasional untuk tahun terakhir itu kurang lebih sekitar 60 juta ton per tahun dari data yang SPSN yang sudah kita baca, kita komunikasikan dengan teman-teman. Terus permasalahan berikutnya adalah dominasi sampah. Dari sampah yang ada itu adalah organik dan plastik. Dan yang ketiga itu minimnya kesadaran pemilahan dan daur ulang. Sebetulnya kalimat ini kemarin waktu saya mau nulis itu kurang begitu kurang begitu ikhlas untuk menulis seperti ini, karena tidak hanya kesadaran yang minim, tapi ada peran lain yang kurang kurang eh, masuk. Kenapa? Mungkin ini boleh boleh dicatat dengan teman-teman, kawan-kawan yang ada di Indonesia. Saya yakin 100%, ya, keyakinan saya, tidak semua masyarakat Indonesia tahu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu apa. Nah, ini yang disalahkan akhirnya kan masyarakat. Minim kesadarannya memilah, daur ulang. Karena sebagian besar masyarakat nggak tahu ini arahnya kemana, mau diapakan. Jadi eh, sebetulnya tidak kita menjudge ini sangat sangat menjurus kepada kesalahan kita dari unsur masyarakat sendiri, tapi kesadaran secara umum nih. Terus permasalahan keempat adalah keterbatasan infrastruktur TPA yang ramah lingkungan. Di sini hampir di tahun terakhir ada beberapa kepala daerah yang sudah memakai seragam oranye dikarenakan TPA. Karena seharusnya, kalau kita bicara seharusnya nih, TPA di Indonesia itu per tahun 2008 itu sudah tidak ada sistem open dumping. Seharusnya adalah sanitary landfill.
Tapi kenyataannya sampai saat ini masih banyak TPA-TPA yang eh, menggunakan pendamping. Nah inilah yang menjadi permasalahan. Kok kenapa sih sampah ini nggak bisa terselesaikan? Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kita sambil merangkul teman-teman yang ada di manapun dari sisi komunitas apapun kita bisa sama-sama mengurailah permasalahan ini. Dan contoh kecil itu di beberapa hari terakhir Pak Menteri yang baru itu sudah ada yang memberikan shock terapi kepada beberapa daerah itu mengenai dengan TPA itu ada yang dimasukkan, ada yang diproses. Jadi itu sedikit gambaran. Mungkin nanti mudah-mudahan nanti ada webinar-webinar lainnya yang bisa kita mengupas lebih dalam. Seharusnya seperti apa sih TPA? Kita sebagai masyarakat dapat apa dia yang di sekitar TPA? Terus apakah TPA itu kan akan kita biarkan ada? Kalau seharusnya tidak ada TPA karena eh, itu merupakan kalau saya sama teman-teman yang sepemikiran itu hanya membuang duit gitu ya. Tempat pembuangan sampah juga tempat pembuangan duit tapi ini belum belum kita sadari secara bersama-sama. Mungkin next Mas Arif. Mas Arif. Jadi ini gambaran kondisi 2 tahun terakhir bulan sampah tahun 2024 sekian juta ton turun itu karena ada beberapa hal komposisi sampah. Kalau dilihat dari komposisi sampah yang terbanyak adalah dari sisa makanan yang ada. Terus sumber sampah adalah rumah tangga, pasar, perniagaan yang ada berapa persen. Waktu saya sama teman-teman di uh, waktu saya aktif di sebuah lembaga yang memang kami menghitung ini dari mana jumlah yang paling banyak, terus harus apa yang harus kita lakukan, itu yang kami peroleh dan ini pun juga kita sesuai dengan SNPSN yang ada di pemerintah Indonesia. Next, Arif. Nah, ini diagram yang kita kita buat dan memang kenyataannya seperti itu. Next ya, Mas. Kemudian dari diagram ini nanti muncul pertanyaan. Kalau dari definisi pengelolaan sampah ini sebetulnya sih ya, hampir semua orang tahu lah ya. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis menyeluruh berkesinambungan yang mencakup itu dari hulu, hilir adalah pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Nah, di sini tadi judulnya dari webinar ini adalah bank sampah gitu kan. Maka bank sampah itu sebetulnya ada di uh, unsur pertama, unsur kedua, unsur ketiga, unsur keempat, dan unsur kelima serta unsur ketujuh. Unsur ketujuhnya nggak saya sebutkan di sini nanti di belakang. Karena kalau disebutkan di sini nanti cuma materinya nanti waduh ini disikat kabel kalau Pak Kaulis ini gitu kan ya. Jadi kebagian apa dan saya juga banyak nanti. Jadi pengurangan itu ya dari rumah warga, pemilahan di rumah warga juga, pengumpulan juga di rumah warga, pengangkutan baru dilakukan oleh teman-teman. Terus pengolahan, proses akhir. Nah, sebetulnya kalau dari definisi ini kita sudah bisa memahami posisi kita itu di mana, terus posisi yang menjalankan perpindahan ataupun pengolahan itu siapa. Terus nanti kita kupas lebih lanjut. Kalau dikupas secara detail ini nggak cukup waktunya kalau 30 menit karena waktu saya mempelajari di Balai Teknik Sanitasi Wiyung yang diadakan oleh BUPR tahun itu 1 bulan baru habis gitu kan. Sambil kita ini sprint lah, penting poin-poinnya. Nanti poin-poinnya
bagaimana sampah yang ada itu bisa dikelola oleh masyarakat dengan eh, kemasan bank sampah, dan bank sampah ini juga nanti akan masuk ke PDU atau pabrik daur ulang, dan apa yang dilakukan oleh aksi, karena UMKM ini kan usaha menengah kecil, usaha mikro menengah kecil kan ya. Artinya di sini kan ada perputaran uang, perputaran uang yang dilakukan oleh teman-teman bank sampah, oleh masyarakat yang mengelola sampah. Next, Pak Arif. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam mengelola sampah. Dalam lingkup RT pun ini ada 3 pendekatan yang harus kita lakukan, yaitu upstream atau pendekatan hulu, itu fokus kepada pengurangan dan pemilahan di sumber. Ini yang bisa dilakukan adalah edukasi masyarakat, kebiasaan 3R, terus pemilahan sampah organik, anorganik B3, penggunaan produk ramah lingkungan, sedekah sampah, seperti yang lagi kita gaungkan di Jawa Timur dengan gradasi atau gerakan sedekah sampah Indonesia. Nah, pendekatan di hulu ini sebetulnya bisa dilakukan oleh siapapun, oleh siapapun. Tapi kalau kita kembali kepada uh, rule-nya atau tanggung jawabnya, sebetulnya ini adalah tanggung jawab pemerintah. Dari Dinas Lingkungan Hidup memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui kecamatan, nanti dari kecamatan ke kelurahan, kelurahan ke RT, di mana tujuan daripada edukasi atau sosialisasi ini memberi pemahaman kepada masyarakat. Setelah masyarakat ini memahami, ternyata sampah itu mendatangkan duit loh, meskipun hanya dalam 1 bulan hanya terkumpul satu kresek 10 botol apa air mineral atau eh, kertas buku bekas anak sekolah, itu pun kalau dikumpulkan itu bisa jadi duit, artinya tidak harus nyampe ke TPA, karena dari sosialisasi yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat dan masyarakat memahami serta masyarakat itu melakukan, maka akan muncul sebuah gerakan yang mendatangkan suatu keberkahan terhadap masyarakat itu sendiri. Dari berkah yang dilakukan oleh masyarakat itu kan karena, oh saya tahu nih, kita tahu ternyata sampah kalau dipilah, botol, kertas, plastik, ini ada duitnya. Nah, dari pemilahan itu pun masih ada lagi, oh ternyata botol, dalam satu botol, izin mungkin saya ilustrasikan, satu botol dengan merek ini bisa menjadi 2 nilai, artinya yang besar sama yang kecil. Mungkin dari teman-teman bersama nanti akan memberi penjelasan lebih detail gitu ya. Artinya dari botol aja ini bisa bisa mendatangkan uang, tapi banyak yang nggak ngerti. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, tidak secara masif ini yang bisa dilakukan. Makanya kalau kita hanya mengandalkan dari sisi pemerintah, kita sebagai komunitas, baik itu bank sampah, yayasan, ataupun Karang Taruna sendiri, kalau yang tahu, ayo kita lakukan. Kita ajak warga, kita ajak RT untuk membentuk bank sampah, untuk membentuk kegiatan, sehingga masyarakat akan tahu dan kesadaran itu akan muncul. Nah, disinilah perlunya pendekatan dulu. Kita masuk ke pendekatan yang di tengah. Next, Pak Arif. Nah, praktik hulu. Jadi, eh, bentar. Nah, praktik hulu, contoh yang kegiatan yang dilakukan ini dari dalam diri kita sendiri, itu kampanye membawa botol minum sendiri, meskipun dinilai oleh orang
sok ini sok ini biarin aja, mereka punya hak untuk mengasumsi kita, tapi kita punya hak untuk melakukan, sama-sama mempunyai hak, dan hak itu akan mendatangkan nilai positif baik diri kita ataupun lingkungan kita. Karena apa? Orang yang pertama itu istilahnya, wah gitu aja nenteng botol kemana-mana, ya pada akhirnya malah kita yang justru kalah. Kadang saya sendiri dari dulu menggunakan botol hanya kayak gini, tapi orang yang dulu teman-teman saya dulu ngapain malah justru botolnya mahal-mahal sekarang. Artinya berlomba-lomba ini, berlomba-lomba kalau untuk di Gen Z ya, generasi sekarang itu berlomba-lomba dengan untuk botolnya yang harganya. Nah, itu kampanye, artinya kampanye yang kita lakukan secara masif sehingga dilihat oleh orang, dan orang itu mungkin juga akan diberi kesadaran, oh ya ternyata memang benar ya kita minum bawa botol sendiri sehingga tidak menimbulkan apa, sampah gitu kan. Terus bawa kantong belanja sendiri dari rumah yang bukan plastik. Ada dalam tanda kutip nih ya, ada kesempatan ini yang sebetulnya itu masuk ke regulasi digunakan dengan kesempatan yang begitu apa ya, begitu kalau saya bilang jahat sih, tapi ya nggak apa-apa karena ini tujuan untuk usaha atau UMKM gitu kan ya. Ada dua dua apa, dua supermarket, saya sebut aja nggak masalah, Indomaret sama Alfamart. Kami tidak menyediakan plastik, Pak. Kami menyediakan kantong ini kalau mau beli. Itu sebenarnya bagus gitu kan. Artinya ini warga kalau nggak dipaksa nggak akan sadar gitu kan. Cuman dari sisi jahat adalah ya, kenapa kok dari pemerintah daerahnya sendiri memberikan peluang seperti itu, tapi secara penyadaran dari bulan ataupun tahun sebelumnya itu nggak secara masif. Ya mungkin kan hanya untuk mendapatkan PAD atau apa yang kita bilang nggak perlu itulah, tapi perilaku perilaku itu sebetulnya bisa kita lakukan dari rumah, bawa kantong sendiri itu lebih baik. Terus bank sampah ini yang nanti ya dikupas oleh teman-teman, oleh senior senior dari Kediri sama Bekasi kalau nggak salah. Jadi bank sampah skala rumah tangga di sekolah. Di sini bisa memunculkan sebuah keberkahan yang bisa diimplementasikan dalam bentuk apapun, baik itu tabungan sekolah, tabungan apa, Idul Fitri ataupun eh, rekreasi, dari sampah yang awalnya dibuang tadi setelah bentuknya bank sampah, maka tumbuhlah ekonomi yang ada di situ. Nah, terus kita membuat kompos itu dari sampah yang ada di dapur. Itu yang bisa dilakukan oleh praktik di hulu. Nextnya, Mas. Next. Ya. Ya, jadi pendekatan tengah nih. Mainstreamnya, jadi fokus yang belum dilakukan. Ini yang tadi diobrolin sama Pak Ipung dengan Ibu siapa ya dari Kalimantan Selatan kalau nggak salah ya. Jadi hanya dikumpulkan terus diangkut gitu kan. Nah, kalau yang di eh, poin ini sebetulnya adalah prinsip yang paling bagus dengan menggunakan teknik yang dari Kementerian PU. Jadi sistem pengumpulan dan pengangkutan secara efisien. Satu wilayah, kalau memang permasalahannya sampah itu di situ sudah tidak bisa ditangani oleh pemerintah daerah, maka masyarakatlah yang harus turun. Nah, masyarakat harus turun, jadi dibentuk kelompok swadaya masyarakat, kumpulkan ketua RT RW-nya, setelah itu koordinasi dengan RT RW kelurahan dibentuk, sehingga pengumpulan dan pengangkutan itu secara terstruktur setiap hari, 1 minggu 2 kali. Jadi apa disepakati hari apa gitu kan, dari ujung sampai ujung, jadi secara efisien. Jadi pengangkut sampah ini membawa sampah dengan waktu yang tidak terlalu lama, tapi bisa mengambil sampah dari
banyak tempat dan waktunya juga ditentukan. Kenapa kok waktunya ditentukan? Selama ini eh, banyak yang menyalahartikan, contoh kasus ada rumah di depan di RT itu sudah terkelola, sampahnya diangkut oleh tukang kebersihan, tapi di bak sampah depan itu amburadul, itu murad marit ya, kalau kata bahasa Jawa Timur itu murad marit. Kadang yang disalahkan adalah binatang. Ini dia kira-kira tikus lah, dia kira-kira anjing lah. Tapi nggak sedikit ini diambil oleh pemulung. Tapi setelah diambil tidak dimasukkan lagi yang tidak bernilai, berantakan gitu kan. Nah ini karena sistem tadi tidak efisien. Tapi kalau KSM tadi sudah terjadwal jam 5 pagi sampai jam 9, maka sehingga tidak ada kebocoran-kebocoran masalah yang akan terjadi di wilayah itu gitu kan. Nah, terus pengumpulan terpilah dalam arti ini masyarakat kita berikan informasi, ya dikumpulkan sampahnya, tapi harus dipilah antara yang basah sama yang kering, antara yang organik sama yang anorganik. Jadi kita beritahu dulu gitu kan. Nah, terus ini koordinasi RT RW kelurahan daerah. Kalau di wilayah itu tidak ada fasilitasnya, tidak ada TPS 3R-nya, sehingga harus ada tempat penampungan sementara yang nantinya diangkut oleh pihak dinas lingkungan itu ke TPA. Itu jadwal pengangkutannya berdasar jenis sampahnya itu nanti juga ada kalau untuk di TPS. Terus terkait dengan transportasi ramah lingkungan. Transportasi ramah lingkungan kalau untuk di lingkup RT itu kan bisa menggunakan gerobak. Setelah dikumpulkan baru diangkut dengan menggunakan kendaraan angkut. Dan di Surabaya contohnya itu sudah ada menggunakan yang tertutup karena memang harus apa ya ibaratnya kalau ramah lingkungan itu kan tidak menimbulkan bau, tidak berceceran di apa jalan waktu ngangkut. Ini yang dimaksud dengan ramah lingkungan. Ya mudah-mudahan kalau ke depan nanti Indonesia bisa membeli apa kendaraan listrik yang ngangkut sampah itu kan mudah-mudahan, tapi sebenarnya saat ini masih masih belum. Nextnya Mas, lanjut. Ini karena kasih waktu 30 menit jadi harus sprint nih. Nah, ini ada beberapa contoh aplikasi dari Kompos yang sudah kita edukasi dan kita lakukan di beberapa tempat. Ini yang saya buat ini di Surabaya karena posisi saat ini saya ada di Surabaya. Itu adalah salah satu kampung Wondowohen binaan dari Oase Songo, dari Insinyur Adi Chandra, beliau dari Ketahanan Pangan, dulu di DLH, sekarang di Ketahanan Pangan, dan aktif sekali di lingkungan yang membina beberapa kampung. Dan pengaplikasian kompos ini yang membuat apa kampung itu mempunyai nilai itu kan, mempunyai nilai, ada macam-macam. Setiap event apa bisa buat apa es krim dari sayur bayi berhasil dari kompos sendiri yang diolah oleh ininya oleh warga itu, bank sampah yang mengelola ini. Jadi bank sampah itu tidak hanya menerima anorganik tapi organiknya juga. Jadi organiknya dikelola. Next-nya gambar sebelahnya. Next, Pak Arif. Nah, ya ini pemilihan di sumber. Artinya dari sumber untuk yang sebelah kiri gambar itu sudah terpilah antara yang organik sama anorganik. Ini ada salah satu tempat yang memang kita kita arahkan. Jadi antara organik dan anorganik itu harus sudah terpilah. Nah, sebelah kanan itu pemilahan yang di tempat terkumpul di beberapa orang tuh nggak mau ngumpulin di rumahnya, jadi kumpulkan satu tempat, nah kita edukasi. Nextnya lanjut, Pak Arif. Nah, ini yang baru, belum ada ya 1 tahun sih, 1 tahunan inilah. Jadi gerakan sedekah sampah Indonesia di Kampung Alse Songo Surabaya, yang mana kita memberikan
apa wawasan kepada masyarakat yang sudah ada bank sampah, gitu. Mereka tidak mau, kan biasanya warga ini yang tengok alah mesak ini hanya cuma segini gitu kan. Ya kita di bank sampah itu manajemennya sendiri, terus ada yang bagian menerima kalau misalkan warga itu mau menyedekahkan ini untuk sedekah sampah. Nah, tapi mereka akan mencampur nantinya untuk dijual, tapi secara hitungan dan manajemennya sendiri-sendiri. Itu yang kita lakukan kepada masyarakat, dan ini juga bisa di apa kita masuk ke pondok-pondok pesantren kecil, TPA, TPQ ataupun masjid-masjid. Bahkan kalau memang di wilayah Kampung Songo itu ada tempat-tempat yang kita sediakan di pertigaan-pertigaan gang, jadi kayak kotak yang ada apa jaringnya, itu kita tulis dekat sama, jadi warga yang mau mendekatkan bisa tinggal naruh di tempat itu. Artinya kalau kita bicara kepada pelajaran agama Islam, sedekah itu kan tidak harus berbentuk uang, tidak harus berbentuk barang. Senyum aja sudah sedekah, apalagi ini ada sampah. Kalau kita menyedekahkan sampah yang sekiranya itu membuat masalah, itu kan lebih baik gitu. Jadi yang baru kita lakukan secara masif pada masyarakat di sini. Saya juga berharap di wilayah-wilayah lain nanti juga semakin menyebar nih. Artinya eh, awalnya kita kasih kotak depan di setiap gang, sedekah sampah, kan orangnya berpikir, kalau yang berpikirnya lebih kepada ekonomi daripada dimasukkan apa, sedekah sampah, kumpulin lah, dipilah, masukkan ke bank sampah. Nah ini ada dua sisi keuntungan yang memang tujuannya adalah nilai rupiah, tapi gerakan sosialnya tetap jalan. Itu sih. Lanjut, Arif. Nah, selain daripada kita memberikan edukasi ya, kepada masyarakat, selain kita membuka bank sampah, kita juga sebagai teman-teman aktivis lingkungan juga harus siap untuk mengkolaborasikan dengan pihak lain. Jadi kita bersinergi, kita mencari pihak-pihak lain, kita kolaborasikan. Kalau gambarnya sebelah kiri itu kita kolaborasi dengan TKN UNDP. Kalau sebelah kanan kita sudah kolaborasi dengan perhubungan, dinas perhubungan, yaitu ada di salah satu terminal di Surabaya. Kita sudah mengolah dari beberapa RT RW, kita kolaborasikan. Jadi sebetulnya ini apa ya? Insya Allah kayaknya sih satu-satunya terminal yang mengelola sampah di dalam terminal yang juga menampung apa sampah dari sekitarnya. Tapi ini masih belum belum apa ya belum kita maksimalkan karena ya terkait dengan SDM-nya, terus dengan anggarannya, jadi sehingga kita lakukan secara sosial ini. Ini baru sekitar 2 bulan kalau yang kita kolaborasi ini. Lanjut, Arif. Jadi, nah, ini pendekatan yang apa di terakhir ya. Artinya fokusnya kepada pemrosesan gitu, dan pemanfaatan akhir. Jadi dari masyarakat kita sudah menyadarkan untuk memilah, terus setelah itu baru kita mencarikan apa kolaborasi dengan pihak mana yang mau mau menggandeng kita. Setelah itu baru ini pemrosesan dan pemanfaatan akhir dari sampah tersebut, baik dengan PDU, pusat daur ulang, ataupun BPS 3R, dan teknologi-teknologi yang ada, dan juga bank sampah induk dan unit daur ulang. Karena eh, saya yakin nanti dua senior saya ini yang di bank sampah ini akan memberikan informasi ini susahnya bank sampah gitu kan ya. Dan banyak bank sampah yang mati suri karena apa? Yang ngambilin nggak ada, ujungnya nggak ada. Ini nanti biar beliau yang ini nanti kalau kalau masalah bank sampah ini. Tapi yang jelas kita harus membangun ini, harus kita bangun. Nggak cuman nggak cuman kita ngandani atau memberitahu warga,
dibentuk bank sampah, sudah dibentuk bank sampah, ditinggal enggak, tapi kita juga memberikan apa ya, oh ini loh kita kolaborasikan dengan yang bagian ngambilin, kita carikan pengepul-pengepul, bahkan kalau memang bank sampahnya itu besar ya kita bisa bantu untuk apa namanya ini, kontrak dengan perusahaan-perusahaan yang menerima sampah-sampah yang siap didaur ulang. Terus yang terakhir itu adalah tadi yang saya bilang, eh, pilihan daripada sampah yang muncul dari kegiatan kita sehari-hari adalah di TPA. Tapi TPA sendiri masih ada pilihan, jadi dari sisi pengelolaannya. Sanitary landfill itu adalah sampai saat ini adalah pengelolaan yang paling tepat, paling bagus jika itu dilakukan dengan benar. Tapi masih banyak nih pemerintah-pemerintah daerah yang apa masih belum belum melakukan praktek-praktek ini, masih banyak ya. Terakhir yang kalau nggak salah itu di Jawa Barat apa ya, yang Pak Menteri menyidak, Jawa Tengah kalau nggak salah, menyidak TPA itu. Mungkin teman-teman bisa bisa apa melihat. Pak Nur, Dan waktunya siap, dipercepat ya Pak Nur. oke siap, lanjut next, ini tinggal dikit kok Pak, kayaknya tinggal Ya, 2 slide aja. Oke siap, ini lanjut. Nah, inovasi dalam pengelolaan sampah itu butuh inovasi, karena kalau kita tidak menggunakan inovasi tidak akan terselesaikan. Dari mesin pencacah plastik, skala UMKM, nah ini nanti klaster ini yang mengadakan ini. Terus aplikasi digital pelaporan pemilihan, ada bank sampah digital yang sekarang ini sudah keluar. Jadi teman-teman dari Bank Sampah nanti juga bisa spill juga, karena saya juga masuk ke dalam beberapa grup bank sampah nasional. Nah, terus pengolahan sampah menjadi energi, waste to energy, seperti contoh yang ada di Surabaya, yaitu di TPA Menowo, yang TPA-nya sudah dibuat PLTSA, jadi pembangkit listrik tenaga sampah. Terus yang terakhir, yang 2 tahun terakhir ini, kurikulum Merdeka, bahwasanya pengolahan sampah itu sudah masuk pada kurikulum yang edukasi basis proyek di sekolah, yaitu P5. Kalau kalau sekarang sih ada namanya modis mengolah modifikasi sampah yang apa, dilakukan. Itu inovasi-inovasi yang bisa dilakukan. Lanjut, Farid. Ini jadi yang tadi yang di awal tadi ada undang-undang pengelolaan sampah, itu sebetulnya masyarakat, komunitas, pemerintah itu perannya seperti apa. Jadi masyarakat adalah memilah, mengurangi, mengolah seharusnya. Komunitas itu bank sampah, edukasi warga. Pemerintah itu seharusnya membuat regulasinya, menegakkan regulasinya, infrastrukturnya, insentifnya, bukan sebagai operator. Ini yang salah, Pak. Ayo kita benahi semua. Jadi ini yang harus harus kita lakukan sebetulnya. Tapi kita mampukan dulu masyarakatnya. Kalau masyarakatnya sudah mampu mengkondisikan, memilah, mengurangi, mengolah, saya yakin dari DLH kabupaten manapun akan melepas layanan pengangkutannya, akan diserahkan jika masyarakatnya sudah yakin. Tapi kalau masyarakat masih belum mampu untuk mengolah, ya ini tetap menjadi tanggung jawab daripada pemerintah daerah dan swasta. Swasta itu ada campur tangannya, karena apa? Ada CSR, ada IPR, macam-macam lah. Jadi pengolahan sampah itu. Lanjut. Nah, ini tadi yang masuk ke inovasi. Jadi ini ada teknologi tepat guna. Jadi kolaborasi pun juga masuk di sini. Kita menggunakan teknologi yang sederhana, membuat pakan ternak dari sampah yang diolah. Kita kolaborasi dengan universitas, dengan kementerian juga ada di sini. Jadi semua harus kita rangkul. Lanjut, lanjut Pak Arif. Ini sama, jadi penggunaan teknologi tepat guna. Tadi ada 3. Lanjut, ini juga sama, jadi inovasi. Teman-teman masih berinovasi terus nih. Buat alat pembakaran, alat ini juga ini masih terus berinovasi. Jadi itu memang harus kita kita rangkul gitu kan. Lanjut.
Lanjut Pak Arif, di peran serta tadi yang saya ceritakan. Nah, ini tujuan daripada akhir apa yang mau saya sampaikan terkait dengan aksi ya Asosiasi Klaster Indonesia terkait dengan bank sampah segala macamnya, yaitu mengenai bisnis sampah, karena di sampah itu sebetulnya peluang besar. Pertanyaannya, apa yang bisnis sampah? Jawabannya itu satu, bisnis yang tidak ada surutnya. Aku yakin 100% Pak, tidak ada yang bangkrut. COVID-19, semua UMKM mengalami penurunan. Tapi yang bisnis sampah tetap aja bertengger. Karena apa? Sampah selalu ada selama manusia masih hidup. Tapi kalau sampahnya manusianya udah nggak ada, maka tidak ada sampah. Yang kedua, paling penting adalah harus tahu strateginya. Sampah ini larinya kemana, kontraknya seperti apa, teknisnya seperti apa. Tuh. Terus sampah itu sebetulnya bukan masalah, tapi sesuatu yang berkah kalau kita memang mau benar-benar mau menanganinya. Setelah itu, jejaring yang paling kuat dan luas itu adalah sampah. Kita ada satu grup yang namanya ada satu grup dari salah satu bank sampah sama Perbanusa itu adalah dari ujung sampai ujung, Pak. Saya tahu eh, kemarin mau ada kiriman barang dari Papua, Pak. Saya itu sampah. Ya, sebetulnya kalau kita logika sederhananya, kenapa kalau jejaring yang paling kuat dan paling luas? Sampah dari mana Papua mau dikirim ke Surabaya. Kita terima karena di sana tidak ada pabriknya. Tapi di Surabaya ada, ya udah kirim ke sini. Akhirnya apa? Kita dapat cuan. Makanya ini yang saya bilang jejaring yang paling kuat dan luas itu. Terakhir, jangan malu jadi pebisnis sampah, Pak. Biar kita dikatain tukang sampah gak apa-apa, penting dompetnya kandel. Itu yang paling paling penting dalam uh, kegiatan ini gitu kan. Dan kumpulannya ya orang-orang sampah tok memang. Dan yang dibahas bisa sampah, tapi dari satu kresek yang dari rumah itu bisa bernilai sekitar 20 sampai 25 ribu. Tinggal hitung dalam satu RT berapa berapa jumlah kakaknya. Nah, itu jadi di sampah apain ya. Artinya di situ sebetulnya kalau kita lebih dalam masuk adalah peluang yang tidak bisa kita sepelekan. Nextnya lanjut. Nah, ini contoh pundi rupiah dari sampah, Pak. Ya, sudah dilakukan oleh teman-teman dan termasuk saya juga ada di dalam di situ sedikit sih, nggak banyak. Lanjut, lanjut Pak Arif, nextnya tadi kolaborasi lintas sektor tadi yang sudah kita lakukan. Lanjut. Nah, saya berharap setelah adanya webinar ini kita mempunyai aksi nyata dari teman-teman yang bergabung. Saya yakin sudah dilakukan sih semuanya, mulai memilah sampah dari rumah, bergabung atau membentuk bank sampah yang sudah ada atau membentuk yang apa bergabung dengan yang sudah ada atau membentuk baru. Jangan malu untuk bertanya kepada teman-teman yang ada di persampahan. Terus edukasi keluarga dan tetangga kita, serta dukung kebijakan lingkungan yang ada, baik itu peraturan desa, peraturan daerah, peraturan pemerintah, peraturan menteri, ataupun keputusan presiden itu kita harus mendukung. Lanjut. Nah, kalau kita mau bicara detail, infrastruktur yang harus dibenahi di dalam pengelolaan sampah itu ada 4. Infrastruktur politik, bagaimana nih orang-orang politik harus membuat regulasinya, harus memikirkan insentifnya yang mengelola sampah, dan harus mengambil uang yang tidak mengelola sampah, disinsentif. Yang kedua adalah infrastruktur sosial, perubahan perilaku dan sebagainya. Ini harus dibenahi. Yang ketiga, infrastruktur ekonomi, mampu memberikan jaminan atas keberlanjutan dalam kehidupan skala ekonomi apabila kita sudah membuka dalam satu wilayah. Ini kalau kita tidak memberikan jaminan,
maka teman-teman yang kita gerakkan akan melempem. Jaminannya apa? Seperti yang saya bilang tadi, kita kolekkan dengan perusahaan, kita kolekkan dengan teman-teman pengepul itu. Yang terakhir, infrastruktur teknologi. Ini penting banget untuk dibenahi karena teknologi kita masih begitu saja dan masih impor dari luar negeri. Itu terkait dengan 4 infrastruktur yang harus dibenahi ini. Untuk lengkapnya nanti bisa minta ke Pak Arif penjelasan belakangnya itu, karena ada slide-nya, ada 90 slide kalau nggak salah, tapi ini nggak cukup waktunya. Ya, Kemarin saya sudah bilang sama Pak Arif, nanti kalau teman-teman minta kasih aja Pak Arif untuk 4 ini. Dan ada satu catatan penting yang sudah dilakukan uh, dari 4 unsur ini, yaitu saat ini adalah Banyumas yang sudah melakukan. Makanya kenapa Banyumas adalah terbaik di Indonesia. Dan itu nextnya sepertinya sudah kayaknya. ya. Baik.